Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini, Soyen menoleh untuk melihat nyala api yang mendekat dari kejauhan. Jelas, klan Ponik merasakan gangguan dari formasi terlarang. Jadi anggota klan Ponik telah tiba untuk melindungi formasi. Tepat merasakan aura yang mendekat, Soyen harus segera menghentikan mereka dan mencegah mereka mengganggu upaya Goyan dan Damo untuk menghancurkan formasi. Dengan suara mendesis yang bergema, dan Soyen melihat lebih dari selusin anggota klan Ponik yang memancarkan berbagai macam api yang menderu ke arahnya. Bahkan sebelum mereka mendekat, mereka semua langsung menyemburkan bola api selebar 100 kaki. Tapi saat bola-bola api itu mendekat, Soyen segera mengangkat tangannya dan melambaikannya. Kemudian langsung meledak seperti balon tak berdaya. Meskipun kekuatan Soyen melampaui imajinasi para anggota klan Ponik dan serangan mereka dapat dengan mudah ditangkis, tapi mata mereka menunjukkan tekad yang kuat untuk mempertahankan formasi. Dengan raungan terdengar dan tanpa ragu sedikit pun, para anggota klan Ponik mendorong nyala api di dalam tubuh mereka hingga batasnya. Kemudian, sayap mereka mengepak liar, menciptakan badai api yang dahsyat dengan berbagai warna. Seperti langit yang berkobar, kemudian badai itu menyelimuti seluruh langit dan turun menuju posisi Soyen dan Goyan di belakangnya. Segera Soyen melesat maju untuk menghadapi serangan itu. Meskipun panas yang membakar langsung mendistorsi dan membakar ruang, tapi menghadapi badai api yang cukup kuat untuk membakar gunung dan mendidihkan lautan ini, Soyen menganggapnya biasa saja. Seolah-olah tidak ada istimewa dari badai api ini. Sepertinya tidak mengejutkan dari serangan klan Ponik. Lagi pula, jika ada lautan api yang bisa dibandingkan dengan lautan api milik Soyen, adalah lautan api yang sesungguhnya. Tiba-tiba nyala api tak berujung menyembur keluar dari tubuh Soyen. Meskipun nyala api klan Ponik juga kuat, tapi mereka pada dasarnya berbeda dari nyala api Soyen. Karena nyala api dan kekuatan aturan hati api benar-benar berbeda. Sekarang, dari kejauhan mereka tampak seperti dua gelombang badai api. Hanya saja gelombang badai api Soyen lebih intens. Setiap gumpalan api tampak hidup. Tepat ketika kedua lautan api itu bertabrakan dan saling terkait. Dan dalam sekejap, tabrakan mereka menyebabkan getaran ruang yang terdistorsi. Namun meskipun bentrokan semacam itu sungguh menghancurkan, tapi lautan api Soyen langsung melahap semua lautan api klan Ponik. Kemudian melesat menuju klan Ponik. Sedangkan Soyen, dia tetap tak bergerak dan tetap berada di depan Goyan dan Damo. Jelas Soyen juga khawatir bahwa serangan ini hanya taktik pengalih perhatian, jadi Soyen tidak berani gegabah. Pada saat yang sama, cahaya biru dari mata Goyan dan Damo menyapu secara bersamaan, perlahan menyingkapkan seluruh formasi tersembunyi. Kemudian cahaya biru Goyan terus berputar-putar, seolah-olah dia sedang mencari celah. Namun Soyen hanya perlu diam dan mengawasi anggota klan Ponik ini yang tak akan bisa bergerak, apalagi menerobos. Tapi para anggota klan Ponik juga terus menyerang dengan penuh bersemangat dan melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Jadi Soyen segera mengumpulkan seluruh lautan api dan langsung mengubahnya menjadi dinding api. Meskipun keahlian utama klan Ponik terletak pada serangan api, tapi kebetulan Soyen juga sangat ahli dalam hal mengendalikan api. Apalagi nyala api klan Ponik tidak selevel dengan api Soyen. Meskipun badai api yang tampak dahsyat menghantam dinding api Soyen, tapi nyala api klan Ponik langsung dilap oleh dinding api Soyen. Jadi Soyen tetap tak bergerak meskipun jubahnya nyaris berkoyak oleh serangan klan Ponik. Tapi satu dinding api melenyapkan semua serangan dari lebih dari selusin anggota klan Ponik. Sehingga seluruh pemandangan itu membentuk tontonan yang sangat memukau. Di satu sisi lautan api yang berkobar dengan warna-warni dan di sisi lain ketenangan yang tak tergoyahkan. Mustahil, dinding api itu tidak bisa ditembus. Setelah serangan yang tidak ada habisnya, raungan anggota klan Ponik terus bergema.
karena serangan mereka secara bertahap dihalangi oleh dinding api Suen yang berkobar. Sekarang, sekitar selusin anggota klan Ponik jelas merasakan kesenjangan kekuatan yang besar antara mereka dan Xiaoyan. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar dari formasi di belakang Xiaoyan karena batas-batas yang tampak saling terkait seperti jaring, masing-masing jatuh dan kemudian hancur berkeping-keping. Kemudian seluruh formasi yang rumit dan indah itu runtuh. Klan Siming apa? Saat saya, Tuan Anjing, membentuk kembali tubuh saya akan menemukan kalian dan membunuh kalian tanpa satupun anggota klan yang tersisa. Setelah menghancurkan formasi, Goyen tertawa terbahak-bahak. Tapi tatapan Suen berubah dingin dan niat membunuh terpancar darinya. Namun setelah melihat anggota klan Ponik yang tidak berani mendekat, ia pun menyerah. Karena tidak perlu melakukan pembantaian yang tidak perlu. Lagi pula, Suen tidak punya dendam terhadap klan Ponik. Bagaimanapun menyelamatkan Raja Tiansang adalah hal terpenting saat ini. Setelah formasi larangan dihancurkan, ruang tiba-tiba bergeser. Dan sebuah altar besar terlihat. Di atas altar seperti yang Xiaoyan lihat dalam ingatan Tian Lulan, bahwa di altar tersebut terdapat dua sosok. Raja Tiansang sedang duduk bersila dan matanya terpejam dan nafasnya lemah. Bahkan ada bercak-bercak merah muda yang menghiasi lehernya yang menunjukkan bahwa dia telah diracuni oleh bunga iblis pemakan jiwa. Kemudian di hadapannya sesosok berjubah hitam longgar duduk bersila yang membelakangi Xiaoyan. Sehingga Xiaoyan terkejut. Karena pemandangan jubah hitam itu mengingatkannya pada Chang Mesi. Namun begitu kekuatan jiwanya menyapu sosok jubah itu, Xiaoyan yakin sosok ini bukan Chang Mesi. Bagaimanapun jubah hitam yang ditempa 8 memiliki kemampuan untuk menyembunyikan aura. Tapi sosok di hadapan Xiaoyan menunjukkan fluktuasi energi dan darah yang jelas, yang menunjukkan sosok ini memiliki tubuh abadi lainnya. Anggota klan Ponik ini sungguh tak berguna. Mereka bukan hanya tak mampu menghentikan klan naga, tetapi mereka bahkan membiarkan seorang manusia dari dunia luar masuk. Hui, saya sedang tenggelam dalam pengasingan, dan saya tidak punya niat membunuh. Tapi karena Anda bisa mematahkan batasan saya, maka saya akan mempersembahkan korban lagi hari ini. Sambil berteriak, sosok berjubah hitam besar perlahan berdiri. Tubuhnya besar dan tinggi, tapi jubahnya menutupi wajahnya rapat-rapat. Sehingga hanya kilatan cahaya samar yang terlihat di bawah matanya yang berbentuk berlian. Pengorbanan? Anda dari dunia gunung dan lautan, tapi Anda mempersembahkan umat manusia saya sebagai korban. Meskipun saya bukan makhluk dunia gunung dan lautan, dan dia juga ras manusia saya. Karena Anda berani mempersembahkannya sebagai korban. Kebetulan, saya juga membutuhkan pasukan. Jadi mengubah Anda menjadi kura-kura iblis adalah pilihan yang bagus. Suen meraung dan marah. Jelas dia juga tahu bahwa tidak ada peluang untuk bernegosiasi dengan sosok berjubah hitam di hadapannya. Dan dilihat dari kondisi Raja Tiansang, sepertinya dia telah disiksa dengan kejam. Bagaimanapun Raja Tiansang telah berbaik hati kepada Xiaoyan dan telah membantunya berkali-kali saat ia masih lemah. Jadi dia harus menyelamatkan nyawanya. Lagi pula dia adalah guru putrinya. Jadi tidak peduli apapun situasinya, Xiaoyan harus mencari keadilan untuk Raja Tiansang hari ini. Orang luar yang sombong, Anda bukan tandingan saya. Sosok itu meraung dan marah. Benarkah? Kalau begitu, ayo bertarung. Xiaoyan tiba-tiba mengepakkan jarinya dan bergegas menuju sosok berjubah hitam di altar. Saat ia mendekat, sebuah bintang putih berkelap-kelip di antara alis Xiaoyan yang menunjukkan Xiaoyan semakin mahir dalam menggabungkan sosoknya dan avatar Yuan Shen. Kemudian dengan satu pukulan tinjunya, Xiaoyan melepaskan kekuatan Yuan Shen alam kuno. Sehingga gelombang energi dan darah yang tiba-tiba jelas membuat sosok berjubah hitam itu ketakutan. Tetapi tinju Xiaoyan sudah menyapu ke arahnya. Jadi sosok jubah hitam itu hanya bisa mengayunkan tinjunya dan langsung menghantam keras tinju Xiaoyan. Namun, tinju sosok berjubah hitam itu muncul dari balik jubah hitam itu ternyata dipenuhi sisi hitam yang membuat mata Xiaoyan menyipit. Kalau tidak salah ini adalah sisi naga. Tapi bagaimana mungkin ada naga di antara klan Ponik? Rasanya tidak masuk akal.
Suyin tercengang saat melihat sisik naga itu, dan dengan pukulan ini, sosok berjubah hitam itu jelas tidak mengantisipasi kekuatan Suyin yang mengerikan. Bagaimanapun, Suyin langsung bergabung dengan Avatar Yuan Shen, berharap bisa membuat musuh lengah. Dengan suara dentuman keras, sosok berjubah hitam itu terpental mundur, bahkan jubahnya bergetar, memperlihatkan wajah mengerikan dengan sisik di baliknya. Jelas kecerobohannya menyebabkan jubah hitam itu meledak, dan sesosok raksasa muncul di depan mata Xiuyan. Yah, orang ini memang seekor naga. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.